Nah, baik. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bapak. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian pagi ini, Nak? Sehat, Puji Pak. Tuhan sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Baik, terima kasih. Jadi sebelum kita memulai kegiatan kita ya, kita dulu menyerahkan diri kita kepada Allah kita ya. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Seterusnya, saya akan mengecek kehadiran kita dulu ya, sebelum kita masuk pada kegiatan pembelajaran kita. Nanti yang saya sebutkan nama, tolong dikatakan hadir ya. Kalau tidak hadir, jangan lagi disebutkan hadirnya. Mungkin ada yang menjauh nanti, mungkin sakit, apa ya. Oke, kita mulai ya. Bapak paskan dulu. Hadir, Pak. Irahman Anjara, Hadir, Pak. Ervina, Hadir, Pak. Yulpisa, Hadir, Pak. Yuniaman, Hadir, Pak. Ministia, Hadir, Pak. Cerniati, Hadir, Pak. Martinus, Hadir, Pak. Elmayani, Hadir, Pak. niat terima. Hadir, Pak. Nah, baik, kita bersyukur hari ini hadir semua ya. Jadi tetap diusahakan tetap hadir di sekolah. Karena kalau tidak hadir, nanti anak-anak kami tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran selanjutnya. Nah, baik, sebelum itu kita akan menyanyikan satu buah lagu wajib. Nah, nanti kita bernyanyi bersama ya. Biar Ya, saya Pak. tampilkan. Ya, Nah, Pak. Ya, Pak. Nah, bagaimana Pak? Udah bisa dilihat? Ya, Pak. Suaranya, Pak, tidak ada. Tidak apa-apa, Pak. Satu nusa, satu bangsa ya, nyanyi kita. Iya, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak. Satu Ya, terima kasih. Nah, seterusnya bagaimana setelah menyanyikan lagu wajib, ada semangatnya? Segar, Pak. Segar. Nah, baik, pelajaran kita untuk hari ini, Nak, yaitu pelajaran tema 1, yaitu perkembangan perkembangan dan pertumbuhan makhluk hidup. Itu tema satunya atau subtemanya itu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, pada kali ini kita akan belajar pembelajaran pada pelajaran 6. Nah, jadi pada pembelajaran 6 ini masih berkaitan dengan pembelajaran kita sebelumnya mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Nah, jadi kepada anak kami semua, sebelum kita masuk pada materi selanjutnya, Bapak tanya dulu, apakah tidak lupa pelajaran sebelumnya?
mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Jadi saya tanyakan sama siswa saya pas Kanduru, ciri-ciri makhluk hidup itu apa, Pak? Bernafas, Pak. Makan, Memerlukan makan Pak. dan minum, Pak. Berkembang Apalagi? biak, Pak. Berkembang biak. Berkembang biak, Pak. Bergerak, Pak. Bergerak. Menerima rangsangan, Pak. Makan Oke. dan minum, Pak. Iya, betul. Nah, jadi yang anak-anak sampaikan itu adalah ciri-ciri makhluk hidup. Ya, itu semua adalah ciri-ciri makhluk hidup. Jadi mau anak kami melihat video bagaimana ciri-ciri itu, bagaimana dia membutuhkan makanan dan minuman. Mau banget, Pak. Mau. Mau, oke, saya tampilkan ya. Nanti Video perkembangbiakan, Pak. Nah, jadi ini lihat dia ciri-ciri makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu ciptaan Tuhan. Perlu kita tahu ya, ciptaan Tuhan itu makhluk hidup. Nah, jadi makhluk hidup itu juga ada makhluk hidup, ada juga makhluk tak hidup. Jadi makhluk hidup itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan makhluk tak hidup itu seperti meja, batu, dan tanah, dan lain-lain. Jadi makhluk hidup itu membutuhkan yang namanya makanan untuk hidup. Jadi kalau makhluk tak hidup tidak membutuhkan makanan. Nah, jadi makhluk hidup itu memerlukan makanan untuk bisa bertahan hidup. Jadi cobakan kalau makhluk hidup itu tidak makan, tidak minum, pasti dia mati, ya. Jadi kira-kira begitulah mengenai ciri makhluk hidup dan penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi seterusnya, setelah kita mengamati gambar tadi, Nak, jadi saya tanya, dari gambar tadi apa yang anak-anak kami saksikan tadi pada gambar yang telah saya Bapak tayangkan tadi? Coba Pak Najara. Coba Irham. Setelah tadi melihat video yang Bapak tayang tadi. Bisa? Nah, setelah melihat videonya, Pak, saya melihat ada gambar binatang yang sedang bergerak, berlari-lari di lapangan. Itu yang saya lihat tadi, Pak. Ada lagi? Maaf Pak, saya tidak bisa melihat videonya Pak, karena mungkin jaringan Pak. Oh, nah jadi pada gambar itu, Nak, itu menandakan bahwa itu adalah bagaimana makhluk hidup yang sudah makan dan makhluk hidup yang tidak pernah makan. Sehingga makhluk hidup yang makan itu tumbuh, ya tetap hidup. Tapi kalau makhluk hidup itu tidak makan, jadi mati. Seperti tadi bunga di taman, itu karena dia tidak makan makanan, jadi dia mati. Jadi kita sebagai makhluk hidup ini harus memerlukan yang namanya makanan untuk bisa hidup. Nah, tentu kita sebagai manusia itu memerlukan makanan yang bersih dan sehat. Nah, Bapak tanya, apa kira-kira makanan yang bersih dan sehat itu? Makanan yang dimasak, Pak. Ya, makanan sehat itu adalah makanan 4 sehat 5 sempurna, yaitu ada nasi, ada sayur, ada daging, ada buah-buahan, dan tambah susu. Jadi makanan yang tidak punya gizi itu adalah
makanan yang sepertinya tidak pernah kita makan, ya, tidak punya gizi seperti misalnya kita makan sayur yang ada di lingkungan kita ini, maka sayur ini tidak punya gizi ya dibandingkan dengan sayur yang dijual itu di pekan. Tapi kalau sayur ini yang saya bawakan ini, maka tidak punya gizi ini, nah, makanya sayur ini nanti jangan dimakan ya, tapi lebih baiknya makan makanan bergizi ya. Mungkin ada jenis makanan lain yang tidak punya gizi, jangan dimakan seperti Indomie itu ya, jangan dimakan ya. Nah, jadi kita sebagai makhluk hidup itu memerlukan makanan yang sehat dan bersih. Nah, seterusnya setelah kita menyiapkan makanan pada pagi hari itu, kita harus ada kerja sebelum menggunakan makanan. Nah, kegiatan kita di situ apa, Nak? Memasak, Pak. Memasak. Apalagi? Mandi, Pak. Bersihkan, Pak. Nah, jadi pada pagi hari itu kita akan menyediakan makanan, berarti pertama-tama dulu harus kita menyediakan bahan makanan. Kemudian kita memasak, benar tadi ya disampaikan oleh teman-teman kita Yuniaman Gule bahwa sebelum kita makan makanan itu harus kita masak. Nah, jadi setelah masak makanan itu sebelum kita gunakan apa yang kita lakukan, Nak? Dibersihkan, Pak, dicuci. Mencucinya, Pak. Mencuci. Iya, Nak, sudah masak nih, Nak, sudah masak. Tinggal kita sebelum Mau kita lihat gambarnya. Dihidangkan. oh lihat gambarnya Mau lihat sebentar. gambar yang Bapak bilang. Oh. Tak nampak, Pak. Bapak tampakkan lah. Tak nampak. Dari informasi yang disampaikan pegawai baru, Nah, ini, Nak. Ini makanan yang sudah siap dimasak tadi ada di atas meja. Belum Jadi nampak, Pak. Belum nampak, Pak. ya, Belum kelihatan Pak makanannya. sudah. Kelihatan sama sekali, Pak. Belum. Nah, jadi ibaratkan makanan yang ada di atas meja, yaitu sebelum kita menggunakan apa yang kita lakukan? Nah, jadi harus kita berdoa. Nah, jadi sebelum kita menggunakan makanan itu harus kita berdoa supaya makanan itu bisa dalam hidup kita ini bisa diberkati oleh Tuhan. Nah, jadi seterusnya anak kami tadi kita belajar mengenai mengenal yang namanya ciri-ciri makhluk hidup, dan jadi kepada anak kami semua, apa saja yang masih meragukan anak kami mengenai ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan tadi penjelasan Bapak dan gambar yang telah ditayangkan Bapak tadi, coba buat pertanyaan oleh anak kami atau ada yang masih meragukan dalam pembelajaran kita saat ini. Ada, Pak. Oke, silakan Ervina. Saya mau nanya, Pak, kalau tumbuhan itu bergeraknya dengan apa, Pak? Karena kan tumbuhan termasuk makhluk hidup. Nah, Apakah jadi bisa bergerak seperti kita, Pak? Nah, jadi tumbuhan itu bergerak, mungkin kita tidak bisa melihat dengan mata, tetapi bisa juga kita melihat dengan mata. Tetapi ada yang membantunya, Bu. Ada yang membantunya, Nak. Itu daun itu bisa bergerak mungkin karena angin atau mungkin juga karena ya digerakkan oleh makhluk hidup lainnya. Itu saja. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Ada, Pak, satu lagi. Benda mati, Pak, bisa bergerak ya?
Nah, benda mati itu tidak bisa bergerak, tapi bisa bergerak kalau digerakkan dia oleh makhluk hidup seperti manusia atau hewan. Ya Pak, makasih Pak ya. Ada lagi? Ada Pak. Pak Jaya ada. Silakan Nak. Bagaimana tumbuhan itu bernafas, Pak? Ya, tumbuhan itu bernafas, ya tidak bisa juga kita lihat dengan mata sendiri, Pak. Tapi ada alat yang mendeteksi untuk penglihatan bagaimana tumbuhan itu bisa bernapas. Sudah jelas tumbuhan itu mempunyai atau sama dengan manusia atau makhluk hidup lainnya itu bernapas. Iya, Pak. Nah, bagaimana anak-anak kami semua mengenai materi kita untuk yang satu ini? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas. Pak, jelas, Pak. Nah, seterusnya, Nak, dalam pembelajaran kita ini bukan juga hanya ciri-ciri makhluk hidup yang kita pelajari. Nah, di sana juga kita pelajari mengenai, pernah dengar yang namanya penjumlahan bilangan bulat tanpa menyimpan? Ya pernah, Pak. Pernah. Nah, bagaimana contohnya? Nah, kalau sudah pernah, mungkin di kelas bawah sudah pernah dipelajari bagaimana penjumlahan. Itu penjumlahan bilangan itu ada penjumlahan bilangan satu bilangan dengan dua bilangan, ada juga penjumlahan bilangan dua bilangan dengan dua bilangan. Nah, tapi hari ini tidak menggunakan dengan cara menyimpan, tapi dengan teknik tanpa menyimpan. Nah, contohnya itu, misalnya kita akan menjumlahkan bilangan, misalnya 24 ditambah 20. Nah, berapa hasilnya? 44, Pak. 44, Pak. 44, Pak. Nah, jadi pada saat penjumlahan itu, Nak, apakah bilangan itu menyimpan atau tidak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak. Jadi itu adalah contoh menjumlahkan bilangan tanpa menyimpan. Nah, seterusnya dalam penjumlahan bilangan bulat itu ada yang disebut dengan penjumlahan bersusun pendek dan bersusun panjang. Sudah pernah dipelajari itu, Nak? Penjumlahan bersusun pendek dengan bersusun panjang? Sudah Pak. Sudah. Nah, apa yang membedakannya, Nak? Nah, baik, kalau tidak tahu, coba perhatikan bagaimana cara penjumlahan bersusun panjang dan bersusun pendek. Nah, bagaimana, Nak? Bisa dilihat? Bisa Pak. Bisa, Pak. Besarkan Nah. sedikit, Pak. Maaf, Pak. Jaringan saya buruk. Tidak bisa saya lihat, Pak. Nah, jadi penjumlahan bilangan itu tadi kita hanya sampai pada puluhan. Jadi pada kali ini kita akan sampai pada penjumlahan ribuan dengan ratusan. Nah, jadi untuk menjumlahkan bilangan itu 4.315 ditambah 613, maka cara kerjanya ini dia, Nak. Ya, harus dulu kita ketahui nilai tempatnya. Ya, kita tulis dulu di sini 4.315 dan di bawahnya 613. Nah, cara penjumlahannya yaitu dimulai dari depan, dari satuan. Yang 5 ini adalah satuan. Yang satunya apa? Yang satunya Puluhan. puluhan. Setelah puluhan, Ratusan. setelah ratusan, Ribuan. Nah, jadi kita memulai menjumlahkan itu
yaitu dari satuan, yaitu satuannya 5 dan 3. Ya. Kemudian baru puluhan ke puluhan. Berarti setelah itu baru masuk pada ratusan. Nah, jadi kalau kita jumlahkan ini berapa hasilnya? 5 tambah 3, 8. 4 tambah 1, 3 tambah 6, 9. ya, turun 4. Berapa cara bacanya Jerniati? Cara bacanya Jerniati. 928. Nah, bagus. Nah, jadi ini adalah cara menjumlahkan bilangan tanpa teknik menyimpan dengan cara bersusun pendek. Nah, mau tahu juga cara bersusun panjangnya, Nak? Mau, Pak. Mau, Pak. Nah, jadi inilah dia, Nak, penjumlahan bilangan dengan bersusun panjang. Tapi saya mau bilangan sampai puluhan aja ya, biar lebih jelas buat kita. Misalnya 60 ditambah 25 sama dengan titik-titik. Nah, jadi cara kerjanya pertama-tama dulu harus kita mengenal nilai tempat suatu bilangan. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan, yaitu berdasarkan tadi yang disampaikan bahwa kalau hanya 2 bilangan berarti hanya puluhan, hanya satuan dan puluhan. Jadi kali ini hanya sampai pada puluhan ya, Nak, ya. Nah, jadi tulis di bawahnya cara kerjanya 60. Nah, tentu kita berikan nilai. Ya, satuannya 0. Ya. Ya, 0. Jadi ditulis 0. Kemudian 66. Berapa nilainya 6? Yaitu 60. Nah, begitu juga ya angka 25. Satuannya 5. Nilainya juga 5. Kemudian 2 nilainya puluhan. Nilai tempatnya itu puluhan, nilainya 20. Nah, baru kita jumlahkan. Itu dari satuan yang terdepan ini, itu 0 tambah 5, hasilnya 5. Kemudian masuk pada nilai berikutnya 6 tambah 2 sama dengan 8. Jadi hasilnya 85. Jadi inilah penjumlahan dengan cara bersusun panjang. Nah, jadi masih ada nanti contoh lain. Jadi mungkin nanti anak-anak kami bisa mengikutinya berdasarkan contoh yang ada pada buku. Mungkin nanti ini dia dibawa pada buku kita, di buku paket kita yang ada di depan anak-anak kami saat ini. Nanti coba dikerjakan bagaimana cara pekerjaan penjumlahan bilangan bersusun pendek dan bersusun panjang. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang mengerti, tolong disampaikan atau ditanyakan sama Bapak di depan ini ya. Nah, jadi seterusnya, setelah kita mempelajari semua materi hari ini, nah dari materi yang kita pelajari untuk hari ini, apa kira-kira materi yang belum bisa anak kami tanggapi atau masih belum mengerti, baik tadi yang berhubungan dengan ciri makhluk hidup dan mengenai penjumlahan. Dan sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, saya meminta kepada kami semua apa kira-kira yang masih belum dimengerti dari kedua mukul kita untuk hari ini. Nah, kalau tidak ada, nanti
ada nanti lembar kerja yang saya sampaikan nanti kepada anak kami, nanti dikerjakan ya. Kalau ada nanti hal-hal yang tidak tahu, silakan juga tanyakan. Nah, silakan nanti kerjakan ini selama 15 menit. Nanti dikerjakan berdasarkan apa yang ditanyakan pada lembar kerja yang telah nanti Bapak bagikan. Nah, jadi silakan dikerjakan ya. Oke, sudah dapat semua LKPD-nya, Nak? Sudah dapat semua? Sudah? Sudah. Pak. Nah, dari LKPD itu, Nak, ada yang masih ditanyakan? Tidak ada, tidak. Pak. Oke, jadi sudah bisa mengerjakan ya. Nah, baik, sudah selesai dikerjakan LKPD-nya, Nak? Ya, Pak, sudah, Pak. Sudah, Sudah, Pak. baik. Nah, oke. Yang sudah siap, tolong diserahkan ya di depan ya. Iya, Pak. Oke, baik. LKPD-nya sudah lengkap, sudah bisa diselesaikan. Dan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita untuk hari ini, dan ada nanti tugas di rumah yang saya buat, nanti ada tugas evaluasi yang nanti saya sampaikan kepada anak kami. Silakan nanti dikerjakan di rumah untuk diserahkan besok. Jadi jangan ada siswa kami yang tidak mengerjakan ya, karena kalau tidak mengerjakan, Bapak nanti tidak kasih nilainya. Jadi yang mengerjakan kita beri nilai, dan mudah-mudahan nanti yang nilainya bagus, kita akan memberikan apresiasi atau hadiah ya untuk anak-anak yang mendapat nilai yang baik. Jadi demikian saja perjumpaan kita untuk hari ini, Nak. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa kembali sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, jadi demikian saja, Nak, pertemuan kita untuk hari ini. Semoga yang kita terima hari ini menjadi bekal kita untuk belajar seterusnya. Selamat pagi, Yahomu. Selamat pagi. Pagi, Pak. Iya, Pak.